Nah, quality. Quality salah satunya adalah fitness for use. Jadi tepat untuk digunakan. Itu aspeknya ada quality of design, yaitu variasi tingkat kualitas yang disengaja melalui desain dengan tujuan tertentu. Misalkan pada kendaraan ya, ada variasi ukuran mesin, ukuran kendaraan, material, tampilan, performansi, dan lain-lain. Terus ada quality of conformance. Kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang disyaratkan oleh desainnya. Dipengaruhi oleh pilihan proses manufaktur, kemampuan pekerja, tipe kontrol proses, pengujian dan aktivitas inspeksi, dan lain-lain. Atau bisa dibilang ini adalah conformance to specification. Tepat sesuai spesifikasi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, quality berbanding terbalik dengan variabilitas. Implikasinya variabilitas dalam karakteristik penting untuk menurun, sehingga kualitas produk meningkat. Ini abaikan aja lihat kasus penarikan mobil. Nah, saya ingin bertanya, menurut kalian, variabilitas itu apa sih? Silakan dijawab di kolom chat, atau ada yang mau speak up? Apa itu variabilitas? Udah belajar statistik kan? Memet, perbedaan terhadap produk. Ada lagi? Variasi produk. Enggak. Ada lagi? Beda jenis produk. KL sama kayak Angga, Bu. Oke, jadi variabilitas itu kalau menurut KBBI adalah kecenderungan berubah-ubah. Nah, variabilitas itu kalau kalian udah belajar statin atau propstat, kalian mungkin akan ingat variansi atau simpangan baku. Kalau misalnya suatu data, variansinya itu besar, nilai simpangan bakunya besar, itu berarti dia variabilitasnya tinggi. Tapi kalau misalnya nilai variansinya rendah, terus habis itu atau simpangan bakunya rendah, maka dia bisa dikatakan variabilitasnya rendah, kayak gitu. Nah, jadi karena variabilitas ini adalah suatu ukuran yang menggambarkan kecenderungan yang berubah-ubah, maka jika dia variabilitasnya tinggi, maka kualitasnya turun. Karena ya itu tadi kecenderungan berubah-ubahnya itu probabilitas dia berubah itu tinggi gitu loh. Kalau misalnya variabilitasnya rendah, berarti kan kecenderungan dia berubah kan rendah juga kan. Maka bisa dibilang dia kualitasnya yang tinggi. Ini Sulaiman benar, variabilitas itu persebaran nilai, persebaran data. Itu kalau varian atau simpangan baku ya. Itu adalah ukuran sebaran data. Jadi seberapa menyebar sih datanya? Kalau misal datanya itu semakin menyebar, bisa dibilang dia itu kecenderungan berubah-ubahnya kan tinggi ya, karena datanya beda-beda, jauh. Tapi kalau persebarannya itu kecil, datanya cenderung berkelompok di titik tertentu, maka bisa dibilang dia reliability-nya tinggi. Kecenderungan berubah-ubahnya itu rendah. Ya udah di situ-situ aja. Kayak gitu.
Itu sih hubungan antara kualitas dan variabilitas. Kenapa kok bisa kualitas berbanding terbalik dengan variabilitas? Karena ini tadi adanya sebenarnya itu kalau kalian menghitung ongkos, biaya, kalian perlu mempertimbangkan adanya warranty cost. Nah, gimana biar warranty cost itu kecil? Maka ya gimana caranya jangan sampai produk itu gagal, yaitu dengan menurunkan variability. Sehingga warranty cost-nya rendah. Bayangkan aja kayak produk HP gitu. Produk HP kalau variabilitasnya tinggi, maka probabilitas HP itu jadi produk gagal kan tinggi. Padahal kita menyediakan masa garansi 1 tahun kan. Di situ ada warranty cost, misal baterainya kembung, atau OS-nya nggak jalan, atau mesinnya nggak jalan, layarnya ngeblank. Akhirnya kita mengeluarkan biaya kan untuk memperbaiki si HP itu. Nah, apa itu quality improvement? Yaitu pengurangan variabilitas pada proses dan produk. Atau bisa juga kita sebut reduction of waste. Waste itu bisa uang, waktu, usaha. Karena excessive variability, variabilitas yang terlalu tinggi itu sama dengan waste sih, wasting time, wasting money. Terus buang-buang usaha kita juga, udah bikin banyak, taunya gagal. Nah, ini beberapa dimensi mutu. Kalau industri manufaktur, mulai dari performansi, reliabilitas, durabilitas, operability, serviceability, estetika, ketersediaan pilihan, reputasi atau perceived quality tadi, kesesuaian dengan desain rancangan. Lalu kalau industri jasa, ya mulai dari akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan, keramahan. Jadi jangan kaget kalau di parasuraman itu ada variabel empati. Lalu antisipasi kebutuhan konsumen, pengetahuan pemberi jasa, estetika, reputasi. Nah, berantakan. Udah lah ya. Jadi yang di sini, ini adalah proses perancangan jasa, dan ini adalah proses, ini kualitas jasa ya. Ini ada proses perancangan jasa, dan di sini adalah proses delivery jasa. Nah, service quality dihitung dari si service operation, proses desain, sampai provider behavior-nya. Kayak gitu. Di sini mulai dari service requirement, service performance standard, ini tertuang dalam ada namanya blueprint jasa. Nah, dari blueprint jasa ini diturunkan menjadi rancangan jasa apa sih yang sebenarnya kalian inginkan. Terus dari customer ekspektasi, dari ekspektasi konsumen, dan experience pengalaman konsumen dengan ketika menggunakan layanan kita, di situ dipakai untuk mengukur service delivery. Jadi dua-duanya, sorry, ini bukan dari sini sampai sini, tapi dua proses ini harus diukur service quality-nya, kualitas jasanya. Jadi kualitas jasa itu diukur baik dari konsumen maupun dari produsen. Makanya jangan kaget kalau kalian melihat model parasuraman yang lengkap, kalian akan melihat ada gap 1 sampai gap 5. Walaupun yang paling kalau di skripsi ya atau di kerja praktek yang paling sering dipakai gap 5 aja sih. Gap 5 itu antara produk dan konsumen. Nah, ini gap mutu yang tadi.
yang tadi apa namanya saya bilang di parasuraman ada gap 1, gap 2, gap 3, gap 4, gap 5, tapi yang paling sering dinilai itu yang ini sih, antara expected quality yang terdiri dari word of mouth, personal need, past experience dengan si perceived quality. Ini pasti apa ya, kayak antara harapan dan realita akan selalu ada gap dalam apapun. Antara ekspektasi dan realitas selalu ada gap. Nah, gap 5 ini yang paling sering dirasakan konsumen, makanya yang paling sering dinilai. Gitu. Lingkup dari mutu. Yang pertama ada target mutu. Mutu yang diinginkan pelanggan dan menjadi target pada saat perancangan desain. Lalu spesifikasi mutu. Mutu yang dinyatakan dan akan dibuat oleh bagian produksi. Lalu spesifikasi inspeksi, mutu yang dihasilkan oleh produksi dan digunakan sebagai standar penilaian inspeksi. Terus mutu yang dijanjikan, mutu yang menjadi acuan untuk bagian sales untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ini ya, gimana sih cara kita meningkatkan mutu? Ya, makanya ini yang saya bilang sangat berhubungan dengan mata kuliah perancangan produk. Jadi, pertama, saya juga bingung mulai dari sini aja ya, dari market research dulu. Oh, dari sini. Dari market research, ada product development. Kita merancang produk. Dari perancangan produk kita, dari HOQ, Host of Quality, kita menghasilkan spesifikasi. Nah, dari spesifikasi kita purchasing bahan bakunya ya maksudnya. Lalu kita melakukan planning, manufacturing planning. Di sini mata kuliah PPC ya. Nah, termasuk di sini juga, manufacturing planning ini mata kuliah PTLF, sorry. Terus di sini production process control, mata kuliah PPC. Nah, di sini PPM ada di inspection test. Jadi diinspeksi dulu nih. Dinilai dulu barangnya lolos nggak, baru dipasarkan mulai dari wholesale, retailing, atau konsumen akhir. Nah, konsumen akhir di market research, di apa ya perlu riset pasar lagi untuk kita melihat, mengevaluasi produk yang sudah kita keluarkan, apakah dia fitness to use, menjawab kebutuhan konsumen, menjawab keinginan konsumen. Di mana si market research ini hasilnya ya digunakan untuk mengembangkan produk lagi. Gitu. Akhirnya muter terus di sinilah kalian akan menemukan bahwa proses industri dari hulu ke hilir itu benar-benar ya yang kalian pelajari selama 8 semester itu semua penting. Tidak ada yang lebih penting atau kurang penting, semuanya penting. Sampai sini apa ada pertanyaan dulu? Masih kuliah pengantar, tenang aja. Oke. Belum, enggak Bu. Ini aspek ekonomi mutu. Dari produk feature, turun ke price, ke harga, sama ke market share, akan menghasilkan pendapatan, dan menghasilkan, lalu ini dari sisi pasarnya ya, ini dari sisi produksinya, mulai dari cycle time, warranty, WOS, nanti akan turun menjadi biaya, di mana income dikurangi cost akan menjadi profit. Jadi mutu itu ya dinilai dari konsumen maupun dinilai dari produsen. Nggak bisa kita menilai mutu hanya dari satu sisi. Kita butuh menilai dari dua sisi.
Ini rantai mutu. Pertama kita harus menetapkan standar dulu ya. Posisi pertama kita merancang standarnya dulu. Dengan menetapkan spesifikasi produk sesuai dengan hasil riset pasar, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ada selling quality product, engineering quality product, planning quality product. Teknik-tekniknya ada analisis fungsi produksi, riset kualitas, uji produk, klasifikasi karakteristik, penetapan standar kualitas tertentu, studi kapabilitas proses, analisis toleransi, failure mode and effect analysis, design review, dan lain sebagainya. Jadi, ketika kalian akan membuat produk, selain kalian merancang si produknya, kalian juga harus merancang standarnya. Jadi misal kalian bikin cangkir, ya kalian sudah menetapkan di awal, misal diameter cangkir itu 10 cm. Nah, nilai toleransinya berapa? Dan kenapa harus 10 cm? Kenapa nggak yang lain? Nah, disitulah penetapan standar. Tahap pertama yang harus kalian lakukan. Tahap kedua adalah incoming material control. Jadi, kalian kan udah menetapkan standar-standar tertentu ya, termasuk sampai nanti bahan baku cangkirnya itu misal keramik grade berapa gitu. Bisa jadi kan ya. Pokoknya kalian udah menetapkan standar bahan bakunya seperti apa. Ketika bahan baku itu datang, ya kalian harus mengontrol, kalian harus ngecek apakah bahan baku ini itu sudah sesuai dengan standar yang kalian tentukan. Jangan sampai kalian menentukan bahwa bahan bakunya keramik grade 8. Tapi yang datang keramik grade 10, lebih rendah kan daripada keramik yang kalian tentukan, terus kalian terima. Nah, itu ya jangan sampai. Ya berarti bahan baku yang datang itu ya kalian tolak. Jadi kayak misal keramiknya kan kalian dapat dari supplier ya. Dapat dari supplier, ya kalian sebagai konsumen dari si supplier itu ya berhak untuk protes atau apa ya. Ya menolak barang itu untuk masuk ke gudang kalian. Kenapa? Ya nggak sesuai sama yang kalian rencanakan kan. Karena nantinya hasil pengembangan produk atau perencanaan produk kalian tuh ya bisa dikatakan gagal karena nggak sesuai dengan, karena dari sisi bahan bakunya itu udah nggak sesuai. Jadi ada pelaksanaan survei suppliernya, pengendalian material atau part yang dipasok dari luar. Lalu yang bagian terakhir adalah tindakan koreksi, product control. Jadi pengendalian produk pada sumber produksi untuk mencegah terjadinya produk cacat dan penyediaan layanan konsumen untuk menjaga terciptanya kualitas yang diinginkan. Ada pengendalian mesin atau proses, pengendalian perakitan atau assembly, dan pengendalian pelayanan produk konsumen. Jadi jangan bayangkan ya, kalian membuat industri itu hanya dari bahan baku, proses produksi itu tidak hanya dari bahan baku sampai produknya kalian jual ke konsumen. Sorry, bukan proses produksi, rantai supply. Itu bukan hanya dari kalian beli bahan baku sampai produknya kalian kasihkan ke konsumen. Enggak. Rantai supply saat ini itu sampai istilahnya after sale service. Jadi kita tidak hanya menjual layanan ketika memberikan layanan ketika kita menjual barang, tapi setelah barang itu terjual itu tetap harus kita perhatikan. Ya kayak tadi HP tadi, kita beli HP, pasti kan kita sebagai konsumen ketika beli HP kita memperhatikan ini garansinya berapa lama. Kalau misalnya terjadi sesuatu, cara ngeklaim garansinya gimana, klaimnya di mana, sesuatu apa saja yang bisa di-cover oleh si garansi. Nah, inilah yang diatur saat after sale service tadi. Jadi jangan bayangkan ketika penjualan terjadi, si konsumen udah beli barang kita, terus hubungan kita dengan konsumen itu putus. Enggak. Kita harus memperhatikan after sale service. Kenapa? Impact-nya adalah repurchasing. Jadi konsumen akan membeli lagi barang kita. Disitulah sebenarnya kita
proses kita membangun pasar produk kita atau pasar jasa kita. Repurchasing, pentingnya repurchasing. Apalagi kalau sampai barang kita itu nilainya mahal dan konsumen, karena kita punya after sale service yang bagus, konsumen puas, dia mau repurchase. Contohnya kayak misal mobil. Bahkan repurchase ini bisa jadi sesuatu yang lebih mahal dari sebelumnya. Misal mobil. Pertama, konsumennya beli Avanza nih, murah kan? Ya, relatif murah. Terus ternyata dia puas sama after sale service-nya Toyota. Akhirnya mungkin ketika dia ada dana lagi, dia akan di-purchase produk Toyota lagi, tapi mungkin grade-nya lebih tinggi. Bisa jadi dia beli Innova. Bisa jadi ketika ada dana lagi, dia beli Fortuner. Kayak gitu. Itulah pentingnya after sale service agar terjadi customer loyalty dan repurchasing tadi. Itu bagian dari konsumen behavior ya, yang perlu kalian ketahui. Itu sih. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Ini ya, kompleks ya. Oke, ini paradigma mutu. Ada yang custom craft quality paradigm. Each product unit is designed and built exactly the way our customer wants it. Jadi dia lebih ke produk-produk kerajinan. Jadi bisa custom. Yang dibutuhkan adalah skill dari si pengrajinnya. Lalu basic hand tools, peralatan yang hand tools, dan demand for unique product. Jadi demand-nya dari produk-produk yang unik. Yang jelas produk fokusnya itu performance, cost-nya itu kenapa kecil? Karena bukan kecil ya ini maksudnya, tapi tidak terlalu diperhatikan karena pasti kalau produk custom itu pasti lebih mahal sih. Gitu. Ini produk fokusnya itu kecil, sedikit, cost itu kurang terlalu dipertimbangkan. Kalau di custom craft, ya pasti besar sih kalau produk itu custom. Beda sama mass production. Nah, ini yang kedua, mass production and sorting quality paradigm. Produk didesain dan dibangun, jadi produknya ada dulu, baru kita menggenerate customer-nya. Requirement-nya interchangeable arts, factory power, unskilled labor. Jadi yang penting itu bukan nggak terlalu penting gitu loh kalau si buruhnya ini punya, si pegawainya ini punya skill atau enggak. Karena kan mass production kan, bukan custom. Jadi ya udah anggap aja sama semua. Jadi harus hard sell ya. Dan large customer pool. Nah, karena mass production, dari segi biaya mulai dipertimbangkan, dan dari segi performansi mulai dikurangi, karena ya mass production, nggak mungkin kita harus ngecek satu-satu kan. Production rate-nya justru yang sangat-sangat diperhatikan. Fokus. Lalu ke statistical quality control paradigma. Paradigma statistical quality control. Nah, produk didesain dan dibangun, lalu ada statistik proses untuk statistik proses kontrol dan sampling akan digunakan. Jadi sebenarnya ini pengembangan dari mass production, cuma di mana mass production itu kita nggak mungkin kan ngecekin barang satu-satu, misal per jam itu kita produksi 1000, terus kita harus ngecekin 1000 barang. Nah, di sini mulai digunakan
metode statistik dengan cara sampling. Jadi diambil satu batch berisi 50 produk, kita cek kalau 50 produk lolos semua, ya udah itu lolos. Lalu yang berikutnya ada total quality management paradigma. Potential customer tell us what to design and build. Jadi customer potensial buat kita itu mengungkapkan melalui voice of customer sebenarnya apa sih yang produknya itu pinginnya seperti apa. Using proactive and reactive quality strategy and tools, we deliver a product that customer want. Jadi potensial customer kita tanya, voice of customer nggak cuma satu ya. Beda sama yang tadi handcraft tadi, custom craft. Kalau custom craft itu berbeda-beda, tiap orang tuh beda-beda. Tapi kalau di total quality management itu kita punya sekelompok potensial customer, kita cari tahu sebenarnya apa sih yang mereka inginkan. Nah, ini Technocraft Quality Paradigm. Ini paradigma yang paling terbaru, terakhir. Each unit is designed and built exactly the way our customer wants it built. Tapi tetap menurut saya itu kayak gabungan antara mass production dan custom production. Jadi mungkin kalian pernah mendengar, saya lupa dulu mata kuliah apa, kayaknya di mata kuliah gambar teknik ada namanya itu modul-modul. Nah, saya pernah dapat cerita dari teman yang kerja praktek di pabriknya Toyota. Jadi Toyota di Indonesia kan sebenarnya cuma assembly aja kan, tapi part-partnya itu datang dari luar, dari Jepang dan dari negara-negara lain. Nah, sebenarnya desain dari Toyota itu dia itu ada desain standarnya gitu loh, ada desain standarnya sehingga agar bisa jadi mass production. Jadi ada desain standar. Tapi si desain standar ini ada beberapa hal yang di custom jadi beberapa pilihan. Jadi nantinya itu akan ada gabungan dari beberapa, your meeting will end in 10 minutes. Siap-siap lagi ya. Jadi nanti akan ada beberapa konsep produk yang merupakan gabungan dari modul-modul standar. Jadi misalnya rangka jenis, yang jelas ya, rangka dasar mesin Toyota itu semua mobil Toyota itu sama semua. Terus nanti paling yang membedakan jenis rodanya, cc mesinnya, atau kursinya, spesifikasi kursinya, desain interiornya. Nah, tapi sebenarnya Toyota itu membatasi gitu. Jadi sehingga dia semi mass production tapi juga ada uniknya. Nah, disinilah ada yang namanya Technocraft Quality Paradigma. Sebenarnya itu. Bukan making order. Making order itu lebih ke ini sih. Ya, ada hubungannya. Tapi making order itu lebih ke ini loh. Saya lupa. Yang market pull teknologi push itu loh. Apa sih? Make to order sama make to stock. Nah, kalau yang total mass production itu adalah make to stock. Jadi ya, dia akan stok produk sebanyak-banyaknya. Makanya dia ini kan mass production dan large customer pool tadi. Make to stock. Jadi dia nge-stock terus dijual hard selling. Tapi kalau yang produknya custom atau semi custom. Jadi kalau Technocraft ini sebenarnya semi custom sih jatuhnya. Itu dia make to order. Kayak Toyota itu dia sistemnya udah market push ya. Jadi make to order. Jadi misal ada permintaan datang dari Jawa Timur 3 mobil Innova warna hitam. Maka si produknya
si pabriknya Toyota itu baru akan mengassemblykan 3 unit Innova warna hitam kayak gitu. Di mana sebenarnya antara Avanza, Innova dan lain sebagainya itu dia ada modul-modul standar. Jadi bisa dipakai, saling pakai gitu loh. Ada sesuatu di Avanza yang bisa dipakai di Innova, atau sesuatu dari Innova bisa dipakai di Yaris. Ada beberapa part yang kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya tujuan utama dari si Toyota itu kan zero inventory. Kenapa dia juga menetapkan semi make to order ya? Karena dia ingin zero inventory, hubungannya ke zero inventory. Karena ada yang aneh sama beberapa perusahaan di Indonesia yang waktu saya zaman kuliah ya, kunjungan industri, dia itu begitu membanggakan bahwa gudangnya itu luas. Padahal semakin luas gudang, semakin banyak barang yang di stok, itu cost-nya makin tinggi. Kalau kalian belajar analisis biaya, kan ada biaya penyimpanan kan. Kalau gudangnya makin luas, otomatis cost inventory cost-nya kan makin tinggi kan. Kalau kalian belajar supply chain, kalian akan tahu betapa tinggi inventory cost itu berdasar karena yang dihitung adalah luas gudang, kapasitas gudang kayak gitu. Justru kalian tuh harus berbangga hati, bangga kalau industri kalian itu, produksi kalian itu bisa zero inventory. Jadi barang itu semua, barang yang kalian buat itu pasti terjual, nggak ada barang yang disimpan. Karena setiap barang yang dibikin itu kan punya masa kadaluarsa kan, punya umur kan. Kalau misalnya dia terlalu lama disimpan, ujung-ujungnya nggak dipakai, ya terbuang dong, jadi waste kan. Jadi waste, nggak jadi barang. Padahal kita bikin produk kan, bukan bikin waste. Kayak gitu. Udah inventory cost-nya tinggi, production cost-nya tinggi, kayak gitu. Jadi sebenarnya apa ya, justru berbangga hatilah kalau kalian bilang, kita nggak punya gudang. Semua barang yang kita buat pasti terjual, karena kita make to order, bukan make to stock, kayak gitu. Ini perkembangan manajemen mutu di akhir tahun 20-an, karakteristiknya itu adalah pengendalian mutu, fokus aktivitas pengendalian kualitas, metode atau konsep-konsep yang berkembang. Terus di tahun 20-an ada production kualitas oleh supervisor dan petugas quality control tersendiri. Di tahun 30-an mulai ada penerapan acceptance sampling teknik. Nah, ini nih udah masuk statistik quality control di tahun 30-an. Di tahun 40-an lebih statistical quality control lagi. Lalu di tahun 50-an ada pengembangan standar pengendalian kualitas. Tahun 60-an mulai masuk ke total quality control, bahwa pengendalian kualitas tidak hanya di lantai produksi aja, mulai ke zero defect, quality circle, mulai ke kualitas yang tadi, yang perceived quality tadi, kualitas yang dirasakan oleh konsumen, nggak cuma di lantai produksi aja. Lalu tahun 70-an mulai organization wide QC, mulai ada Taguchi. Taguchi ini cikal bakal Gucci dan Kaizen sih, cikal bakal sistem produksi Toyota. Lalu tahun 80-an ada slogan-slogan karakteristiknya. Quality cost mencakup seluruh fase dalam daur hidup produk, mulai dari product planning, quality di product design, di product prosesnya, lalu ada production process, online production process control, market development, packaging, maintenance, product service, dan lain sebagainya. Nah, di periode new trend saat ini, idenya merancang mutu sistem yang tinggi. Secara ekonomis, mutu dirancang ke dalam proses produksi. Mulai dari product design assurance, mulai dari kita ini ya, proses product desainnya, kita kita kontrol kualitinya. Lalu procurement quality assurance dari suplai bahan baku yang tadi saya bilang.
Ada production quality control yang jelas ya, ini pasti udah dari zaman dulu juga udah di ini. Lalu product quality audit, jadi dari hasil produk jadinya, dan pengembangan standar internasional udah muncul kayak ISO dan lain sebagainya. Ini evolusi manajemen mutu. Bisa kalian baca sendiri lah. Nah, materinya masih ada tapi ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita ke materi berikutnya. Jadi kayak 3 kali ya. Enggak sih, Bu. Enggak ada sih, aman. Oke. Kayaknya saya ini dulu ya. Daripada tiba-tiba mati saat saya menjelaskan. Kita end-kan dulu. Karena masih ada beberapa materi. Daripada mati, sedih lah. Kita end-kan dulu aja ya. Nanti kita lanjut. Kalian tinggal klik lagi. Karena waktunya udah tinggal 1 menit.